لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Hadirin memuliakan Allah SWT, sibukkan diri kita dalam dakwah, sibukkan diri kita dalam taklim, sibukkan diri kita dalam ibadah, terutama sholat. Perbanyak sholat. Ada masalah apa saja sholat? Nangis sudah Allah. Pertama kali yang dihubungi adalah Allah. Jangan hubungi siapa-siapa. Sholat, doa, hubungan pada Allah, sholat, doa. Allah melihat perjalanan kita mulai awal sampai akhir. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Kita jaga betul-betul anggota tubuh kita ini, mulai pucuk rambut sampai pucuk kaki. Jangan sampai ada perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jangan berkata yang haram, jangan mendengar yang haram, jangan melihat yang haram. Kita ini mau membersihkan hati kita ini dari ta'aluk kepada selain Allah. Tawajuh kepada Allah, doa kepada Allah, nangis kepada Allah. Dalam perjalanan kita ini kita banyak doa, doa Nabi. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada aku dan tepatkanlah langkah-langkahku. Tepatkanlah keputusan-keputusanku. Tepatkanlah ucapan-ucapanku. Salat 2 rakaat. Baca Yasin, doa, mau bayan, doa kepada Allah SWT, mau taklim, doa kepada Allah SWT. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah SWT. Menyelesaikan masalah dengan hubungan kepada Allah, menyelesaikan masalah dengan doa, dengan zikir, dengan amalan, dengan memperbaiki akhlak, dengan istighfar. Barang siapa terus-menerus istighfar, Allah SWT akan kasih jalan keluar semua kesulitannya. Perbanyak doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sebanyak-banyaknya. Kalau sudah tidak ada kerja-kerja, sibuk dalam zikir, sibuk dalam baca Quran. Doanya Nabi Yunus diperbanyak. Sejarah dakwah ini bukan karena banyaknya orang, tapi karena kesungguhan orang. Syekh Mu'ainuddin Al-Justi mengadakan perjalanan dalam masa 1 tahun. Maka dalam 1 tahun itu 9 juta orang telah masuk Islam. Ini kurang lebih 700 tahun yang lalu. Ini Islam yang ada sekarang di negeri kita ini berkat pengorbanan orang-orang dulu, tangisan orang-orang dulu. Orangnya tidak banyak, tapi ketika kerja mereka diterima oleh Allah, maka 500 tahun kerja mereka masih kita lihat sampai sekarang. Maka kita sungguh-sungguh dalam segala hal, doa kepada Allah, tawajuh kepada Allah, doa kepada Allah, terus menerus ada rasa tanggung jawab kepada agama. Umat Islam ini di negeri kita ini dulu 99%, sekarang tinggal 82%. Apa yang akan kita katakan di depan Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh kemarin? Kemurtadan terjadi di mana-mana, dan tidak ada obat dan kemurtadan ini mulaikan kecuali dengan dakwah yang sungguh-sungguh mulaikan. Juta-juta orang terjadi kemurtadan di negeri kita ini. Kita mau 40 hari menangis kepada Allah. Ya Allah, tetapkan hatiku, tetapkan hati umat Islam di dalam agamamu, ya Allah. Satukan hati mereka, ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu. Ini tanda-tanda kalau orang sudah menangis untuk umat ini semalekan. Ini tanda-tanda orang itu dapat warisannya Rasulullah SAW. Inilah warisan Rasulullah SAW. Rasulullah punya warisan yang besar. Ilmu itu warisan Rasulullah, ibadah itu warisan Rasulullah, dakwah warisan Rasulullah, termasuk warisan Rasulullah yang sangat tinggi, menangis untuk umat, menangis untuk umat. Kalau di negeri kita semuanya yang mayoritas umat Islam keadaan seperti ini, bagaimana keadaan umat Islam di tempat-tempat yang minoritas, di Asia Tengah sana, di Rusia, di Cina? Tetapi semuanya Allah Ta'ala, ini sejarah dakwah ini, walaupun dai jumlahnya tidak banyak, tapi kalau sungguh-sungguh nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan hidayah sehingga manusia berbondong-bondong kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab baik, tidak dengan asbab yang zahir. Kita pergi ke ujung-ujung negeri kita ini di Nusantara, di pulau-pulau, di hutan-hutan ada orang Islam. Bagaimana bisa datang Islam ke sana? Ini dengan nusrah ghaibiyah yang Allah berikan kepada Wali Songo dulu. Nusrah ghaibiyah telah datang pada waktu itu, sehingga raja-raja telah masuk Islam. Tuhannya Wali Songo juga Tuhan kita juga. Tuhannya Syekh Muhammad Ilyas Tuhan kita juga. Tuhannya para nabi Tuhan kita juga. Kalau kita sungguh-sungguh sama mereka,
akan datang pertolongan kepada kita. Sebagaimana pertolongan yang telah datang pada wali songo. Sebagaimana pertolongan yang datang kepada para sahabat. Sebagaimana pertolongan yang datang kepada para nabi, para rasul. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Allah SWT berjanji mendatangkan pertolongan bukan hanya kepada para nabi, tapi juga untuk seluruh orang-orang yang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan disalahi. Janji Allah itu pasti. Maka kita sungguh-sungguh sebenarnya. Saya ulang-ulang lagi, kita sungguh-sungguh. Jangan kita ada pikiran saya ini masih anak muda. Para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakan anak-anak muda. Ma'utiyal alimu ilman illa wa syab, kata Nabi alaihi wasallam. Tidak ada orang alim dikasih ilmu oleh Allah kecuali waktu muda. Kebanyakan wali-wali Allah dipilih oleh Allah pada waktu muda. Kebanyakan wali-wali Allah itu dipilih sebelum umur 40 tahun. Jadi justru waktu muda inilah kesempatan yang sangat tinggi untuk kita ini menjadi orang yang dekat kepada Allah. Jangan menunggu tua. Ini kalau sudah tua kita jadi loyo, tambah sulit lagi untuk memperbaiki diri kita. Para sahabat kebanyakan orang muda. Sayyidina Ali umur 9 tahun, Zubair bin Awam umur 8 tahun. Jadi pejuang-pejuang, jadi dai-dai. Nah kita ini ingin begitu. Jamaah anak-anak muda tapi sungguh-sungguh menunjukkan pandangan senantiasa zikir kepada Allah. Sehingga jalannya saja sudah mendatangkan hidayah dari Allah SWT. Makanya kita keluar dengan zikrullah. Tunjukkan pandangan dengan zikrullah. Kalau bicara agama, dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, semangat untuk ikut Rasulullah SAW, pandangan kita kepada negeri akhirat, dan memujahadah. Kita ingin menjadi sahabat-sahabat, orang-orang seperti para sahabat pada akhir zaman. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan hidayah kepada para sahabat, berikanlah hidayah kepada aku sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, Engkau yang telah merubah kehidupan para sahabat, rubahlah hidupku sebagaimana Engkau telah merubah mereka. Ya Allah, Engkau telah memberkati para sahabat. Ya Allah, berkatilah aku sebagaimana Engkau telah memberkati para sahabat. Kemarin Syekh Abdul Wahab mengajari doa. Kamu doa, ya Allah berikanlah kefahaman aku, gunakanlah aku di dalam agamamu. Sebagaimana Engkau telah menggunakan para sahabat, sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Muhammad Ilyas, sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Muhammad Yusuf, sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Amul Hasan, sebagaimana Engkau telah menggunakan wali-walimu di seluruh alam. Ya Allah, Engkaulah yang telah menggunakan mereka. Gunakanlah aku ya Allah sebagaimana Engkau telah menggunakan mereka. Berkatilah aku ya Allah sebagaimana Engkau telah memberkati mereka. Dan juga saudara-saudaraku ya Allah, ahli keluargaku, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Ini doa kita tiap habis sholat, doa kita waktu tahajud, doa kita waktu perjalanan. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan pembicaraan saja, dengan ta'aluk kita kepada Allah, dengan kita menjaga amal sunnah, kerisauan dalam hati, sayang kepada umat. Maka ini orang berjalan saja bisa nanti mendatangkan hidayah pada orang-orang yang melihat. Ya Allah, jadikanlah aku asbab hidayah, sehingga semua orang yang saya lihat dapat hidayah, sehingga setiap orang melihat saya dapat hidayah. Ya Allah, jadikanlah jamaah saya ini asbab hidayah, semua kampung yang kita lewati dapat hidayah. Allah berkuasa berbuat apa saja. Seperti Syekh Mu'ainuddin Al-Fisti, cuma berjalan saja, berjuta-juta orang telah masuk Islam. Allah berkuasa yang memberikan yang demikian pada Syekh Mu'ainuddin Al-Fisti. Allah SWT. Dan Allah berkuasa untuk memberikan itu kepada kita juga. Ya Allah, aku ini juga hamba-Mu. Syekh Mu'ainuddin juga hamba-Mu. Para sahabat juga hamba-Mu. Sayangilah aku ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyayangi mereka. Berkatilah aku ya Allah, sebagaimana Engkau memberkati mereka. Gunakanlah aku ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggunakan mereka. Kehidupan kita jadi asal hidayah, dengan dibarengi tawadhu. Jangan melihat keburukan orang. Punya cita-cita yang tinggi, tetapi tawadhu. Cita-cita tinggi, tetapi semulaikan dibarengi dengan tawadhu yang habis-habisan. Memang kita ini nggak punya apa-apa. Hanya Allah SWT yang punya jalan. Insya Allah malaikat.